Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zuriati dengan NIM 1830105070 dari Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan membahas teori permainan dengan model program linear. Pertama, kita kenal dulu apa itu program linear. Metode program linear adalah merumuskan masalah permainan ke bentuk masalah pemrograman linear dan menyelesaikannya dengan metode simplex. Terdapat hubungan yang erat antara teori permainan dan program linear karena setiap bentuk permainan berjumlah 0 dari 2 orang dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk program linear dan sebaliknya, setiap permasalahan program linear dapat disajikan sebagai suatu permainan. Dalam penyelesaian suatu permainan dengan metode program linear ini sering dihadapkan kepada masalah metode simplex dualitas untuk suatu permainan dengan matrik pembayaran yang berukuran sebesar M kali N dan tidak mempunyai titik pelana serta metode dominasinya tidak dapat digunakan untuk mereduksi ukuran matriks pembayaran menjadi lebih kecil. Maka, program linear menawarkan suatu metode penyelesaian yang efisien. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah menentukan model permainan dengan program linear. Yang pertama, lihat nilai yang ada pada tabel program linear tersebut untuk pemain 1 dan pemain 2. Jika ada nilai negatif atau 0, maka bisa langsung masuk ke proses formulasi program linear hingga menentukan nilai pemain. Jika ada nilai negatif atau 0, maka tambahkan nilai konstanta atau K, sehingga tidak ada lagi nilai min pada tabel. Setelah tidak ada nilai negatif pada tabel, maka ubah ke dalam formulasi program linear untuk pemain vertikal X dan horizontal Y. Setelah ada formulasi program linear, maka ubah lagi ke dalam bentuk koronik untuk memudahkan merubah ke dalam bentuk matriks nantinya. Lanjut ke langkah-langkah berikutnya, yaitu selesaikan salah satu pemain. Jika matriks tereduksi, maka lakukan dengan tabel simplex. Tabel simplex diselesaikan dengan tabel iterasi hingga optimal dan mendapatkan nilai X atau Y. Setelah mendapatkan nilai X atau Y, maka cari nilai Z. Selanjutnya, tentukan nilai pemain dengan V operasi bintang sama dengan 1 per Z dikurang K, di mana rumus ini jika kita menggunakan konstanta pada tabel tadi. Jika tidak menggunakan konstanta, maka nilai pemainnya yaitu V sama dengan 1 per Z. Selanjutnya, tentukan strategi pemain dengan untuk nilai Y sama dengan, yaitu Y operasi bintang sama dengan YI sama dengan Z, atau untuk nilai X, di mana X operasi bintang sama dengan XI per Z. Setelah kita dapatkan nilai pemain dengan mencari salah satu pemain tersebut, untuk memastikan nilai pemain itu benar, maka kita uji coba lagi dengan pemain kedua, karena tadi kita ada 2 pemain, yaitu pemain 1 dan pemain kedua. Untuk pemain kedua bisa juga diuji coba dengan melakukan aturan Cramer. Nah, seperti inilah contoh tabel program linear, di mana untuk pemain 1 bernilai X horizontal, yaitu A11, A12 hingga A1N. Untuk pemain 2 bernilai Y atau vertikal, di mana A11, A21, A31 hingga AM. Untuk pemain 1, kita bahas dulu untuk pemain pertama, yaitu pemain baris, di mana pemain 1 memilih XI dikali XI besar sama dari 0, sigma I sama dengan 1 sampai M, XI sama dengan 1. Dan jika berdasarkan pembatas, nilai I-nya yaitu 1, 2, hingga M. Maka persoalan ini menjadi memaksimumkan nilai Z sama dengan V berdasarkan pembatas, maka didapatlah nilainya yaitu V operasi bintang sama dengan nilai pemain, yaitu V operasi bintang sama dengan 1 per Z dikurang K. Atau, perumusan program linear di samping dapat disederhanakan dengan membagi N tambah 1 pembatas dengan V. Pembagian ini berlaku untuk V besar dari 0. Jika V sama dengan 0, maka pembagiannya tidak berlaku sebaliknya. Sebaliknya, jika V kecil dari 0, maka pembagian ini juga tidak berlaku, namun dapat diubah menjadi V besar dari 0. Dengan menambahkan suatu konstanta positif K pada semua elemen matriks pembayaran yang akan menjamin nilai pemain
untuk matriks yang dimodifikasi ini lebih besar dari 0. Sebagai pedoman diambil K besar dari harga mutlak dari elemen yang terkecil, sehingga sebelum merumuskan ke bentuk program linear perlu diperiksa nilai maksimin barisnya, karena jika nilai maksimin tersebut negatif, maka ada kemungkinan nilai pemainnya negatif atau 0. Dengan demikian, matriks pembayarannya perlu dimodifikasi dahulu, dan sebagai konsekuensinya adalah jika nilai optimum telah diperoleh, maka nilai pemain yang sebenarnya ditentukan dengan mengurangi sebesar K tadi dari nilai pemain yang dimodifikasi itu. Pada umumnya, jika nilai maksimum positif, maka nilai pemainnya lebih besar daripada 0, terutama nilai pemain yang mempunyai titik pelana. Oleh karena itu, dalam pembentukan rumusan program linear diasumsikan bahwa V besar dari 0. Lanjutan dari rumus dari pemain 1 tadi, di mana pembatas-pembatas konstan dalam rumusan program linear ini menjadi sigma I sama dengan 1 sampai M, Xij dikali Xi per V, di mana nilai J-nya itu 1, 2, 3 hingga N, dan sigma I sama dengan 1 sampai M, Xi per V sama dengan 1 per V, di mana Xi besar dari 0 untuk semua I, atau ditulis lengkap seperti yang ada di sini, sehingga didapat Xi per V ditambah X2 per V ditambah X3 per V, sehingga Xm per V besar dari 1. Karena nilai maks V sama dengan min 1 per V sama dengan min, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xm, maka persoalan di atas menjadi minimumkan nilai Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xm sama dengan 1 per V. Dan berdasarkan pembatas, hingga formulasi program linear P1 ialah X1, X2, X3 hingga Xm besar dari 1. Setelah didapat formulasi program linear, kemudian diselesaikan dengan metode simplex. Penyelesaian bagi pemain 2 merupakan dual penyelesaian pemain 1. Jadi, menyelesaikan optimum bagi salah satu pemain dapat memberikan penyelesaian optimum bagi pemain lainnya, meskipun penyelesaian bagi pemain 2 merupakan dual dari hingga pemain 1. Perhitungan penyelesaian optimum P2 dapat dilakukan dengan menggunakan metode simplex, dan penyelesaian P1 merupakan dualnya. Pada kenyataannya, bahwa lebih mudah untuk menghitung penyelesaian pemain 2 dengan metode simplex terlebih dahulu. Untuk pemain P2, turunan rumusnya dengan pemain 1 tadi hanya yang berbeda konstanta, di mana konstanta P1 sama dengan X dan konstanta P2 sama dengan Y. Dan inilah hasil akhir dari rumusan pemain P2 berdasarkan pembatas, sehingga formulasi program linearnya didapat itu Y1, Y2, Y3 hingga Ym kecil dari 1. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, di mana tentukan dari tabel ini nilai pemain P operasi bintang P1 dan strategi P1. Yang kedua, nilai pemain dari P2 dan strategi P2. Dan terakhir, apakah nilai pemain 1 sama dengan nilai pemain kedua. Karena nilai maksimin dari matriks payoff tersebut adalah 3, sehingga pemainnya bisa negatif atau 0. Sehingga diperlukan konstanta K yang nilainya kurang dari sama dengan nilai maksimin. Konstanta K kemudian ditambahkan ke seluruh elemen matriks, misalnya ke 5. Maka nilai matriksnya menjadi, sebelum kita masuk kepada bentuk matriks, nah inilah contoh penyelesaian nilai tabel yang ditambahkan nilai konstanta K sama dengan 5 tadi, di mana 3 ditambah 5 sama dengan 8, min 1 ditambah 5 sama dengan 4, min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Sehingga inilah contoh tabel yang telah ditambahkan konstanta 5, karena tabel sebelumnya adanya nilai negatif, makanya ditambah nilai konstanta 5, untuk lebih memudahkan dalam bentuk formulasi program linearnya. Dan inilah setelah ditambahkan konstanta K5 tadi, maka kita masuk kepada formulasi program linear berdasarkan matriks yang telah kita modifikasi tadi. Dan untuk pemain 2, didapatkan nilai 8Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 kecil dari 1. Selanjutnya 2Y1 ditambah 8Y2 ditambah 4Y3 kecil dari 1. Dan yang ketiga, Y1 ditambah Y2 ditambah 8Y3 kecil dari 1. Begitupun dengan pemain pertama, yaitu bernilai X. Dan inilah contoh untuk pemain 1 formulasi program linearnya. Setelah kita dapatkan
formulasi program linearnya, maka kita ubah ke bentuk koronik dengan memasukkan nilai S1, S2, S3 untuk memudahkan ke dalam tabel simplex. Dan inilah untuk pemain 2 setelah ditambahkan S1, S2, S3, dan inilah untuk pemain P1 setelah ditambahkan S1, S2, S3. Dan kita selesaikan yaitu yang pertama kali itu pemain P2, di mana nilai program linearnya berformulasi program linear Y. Setelah kita ubah ke dalam bentuk koronik tadi, maka ubah ke dalam bentuk matriks, dan inilah bentuk ke dalam bentuk matriksnya setelah ditambahkan S1, S2, S3 tadi. Dan setelah diubah ke dalam bentuk matriks, maka kita cari ke dalam tabel simplexnya. Untuk menyelesaikan tabel simplex, kita cari tabel iterasi. Untuk tabel iterasinya tidak saja saya jelaskan lagi, karena kita telah mempelajari sebelumnya itu cara mencari tabel simplex. Untuk mempersingkat video saya, dan inilah contoh tabel iterasi 1, tabel iterasi 2, inilah hasil dari tabel iterasi 2, inilah tabel iterasi 3. Sehingga didapatkan yaitu tabel iterasi 4. Di mana tabel iterasi 4 ini telah optimum, maka kita tidak lanjutkan lagi ke tabel iterasi berikutnya. Karena tabel iterasi 4 ini telah optimum, didapatkan nilai Y1, Y2, dan Y3, di mana Y1 1/14, Y2 11/196, Y3 5/49. Karena kita telah dapatkan nilai Y1, Y2, dan Y3-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus Z, yaitu 1/V sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, maka didapatkan hasilnya 45/196. Karena tadi ada 1/V, maka untuk nilai V-nya itu 1 dibalikkan nilai hasil Z tadi, yaitu 196/45. Karena tabel kita sebelumnya kita tambahkan konstanta, maka untuk nilai pemainnya kita gunakan rumus V operasi bintang sama dengan 1/Z dikurang K. Maka kita masukkan nilainya 196/45 dikurang 5, makanya didapat hasil 29/45. Jadi untuk pemain pertama kita dapatkan nilai pemain yang sebenarnya yaitu min 29/45. Selanjutnya kita cari itu strategi pemain kedua, di mana Y operasi bintang Y 1/Z, atau, dan inilah untuk nilai strategi pemain kedua, Y1, Y2, dan Y3. Itu untuk Y1, Y operasi bintang sama dengan Y1/Z sama dengan 1/14 dikali 196/45, maka didapat hasil 14/5. Dan untuk Y2 didapat hasil 11/45, dan Y3 didapat hasilnya 20/45. Maka untuk strategi pemain kedua didapat yaitu Y operasi bintang sama dengan 14/45, 11/45, dan 20/45, dan nilai pemainnya itu min 29/45. Dan untuk memastikan nilai pemain yang kita dapatkan ini benar atau tidak, kita uji pada pemain yang kedua. Pemain yang kedua itu saya menggunakan pemain yang pertama, itu menggunakan nilai X. Setelah kita ubah ke tabel kita ubah tabel tadi ke dalam, kita tambahkan konstanta, maka kita ubah ke dalam bentuk koroniknya, yaitu inilah untuk pemain pertama yang bernilai X itu 8X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 1, begitupun seterusnya. Hingga kita ubah ke dalam bentuk matriks yaitu A kita ubah ke dalam bentuk matriks A. Untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, kita gunakan aturan Cramer. Karena saya ingin menguji kedua pemain tersebut dengan cara yang berbeda. Untuk pemain pertama tadi kita menggunakan tabel simplex, yang kedua kita menggunakan aturan Cramer. Untuk aturan Cramer kita cari dulu determinan dari persamaan tadi yang telah kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks A. Kita cari dulu determinannya, itu telah didapat hasilnya 196. Maka kita cari untuk nilai X1, X2-nya. Untuk nilai X1-nya itu
X1 sama dengan determinan A, maka didapat hasil 5/49, X2, begitu juga dengan X3 untuk X2-nya itu 11/104/196 dan X3 14/196 atau kita sederhanakan 1/14. Sehingga kita dapatkan X1 5/49, X2 1/96 dan X3-nya 1/14. Setelah kita dapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya, maka kita uji coba ke dalam nilai pemainnya. Pertama kita masukkan dulu ke dalam nilai Z, yaitu X1, X2, X ditambah X3, maka didapat hasil 45/169. Karena tadi Z sama dengan 1/V, maka didapat V-nya itu 1/96/45. Karena kita tadi menggunakan nilai konstanta, maka kita gunakan nilai pemainnya itu V operasi bintang sama dengan 1/Z dikurang K. Maka hasilnya yaitu 196/45 dikurang 5, hasilnya itu min 29/45. Jadi nilai pemain sebenarnya itu min 29/45. Jadi nilai pemainnya itu sama dengan nilai pemain yang kita uji coba dengan tabel simplex tadi. Dan karena kita menggunakan aturan yang berbeda, kita lihat juga dari strategi pemainnya. Kita lihat untuk strategi pemain pertama ini, yaitu di mana X operasi bintang 1 sama dengan X1/Z, begitupun dengan X3. Maka untuk X operasi bintang 1 didapat hasil 20/45, X2 11/45, dan X3 14/45. Sehingga untuk strategi pemain pertama ini yang bernilai X yaitu 20/45, 11/45, dan 14/45. Jadi kita lihat yaitu bahwa untuk strategi pemain pertama dan kedua itu berbeda, di mana untuk X kita menggunakan aturan Cramer dan untuk Y kita menggunakan tabel simplex, tetapi hasil nilai pemainnya tetap sama. Jadi untuk program linear ini, untuk nilai pemain pertama dan pemain kedua itu untuk strategi pemainnya itu berbeda dan tetap menghasilkan nilai pemain yang sama. Atau dengan kesimpulan, hubungan antar teori pemain dan program linear, di mana setiap permasalahan program linear dapat disajikan sebagai suatu bentuk permainan dalam penyelesaiannya suatu permainan dengan metode program linear. Atau kita persingkat saja, itu untuk nilai pemain pertama dan nilai pemain kedua itu nilai pemain sebenarnya itu sama, yang berbeda hanya strategi pemainnya saja. Dan itulah pembahasan tentang teori permainan model program linear saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.